Pemandangannya nanti di atas lebih jelas lagi, kita foto stop aja kalau mau ngebandingin. Tapi dulu wilayah Batu Tulis itu seperti ini, indah banget ya. Belum ada rumah, belum ada segala macam. Ini lukisan dilukis 1860. Kalau soal lukis Belanda, nah ini lukisan. Nah, di sini belum ada stasiun Batu Tulis, segala macamnya kelihatannya belum ada jalan kereta api. Karena kereta api di sini dibangun tahun 1881. Kereta api dari Baikenborong ke Sukabumi, Cianjur, Bandung, Cicalengka itu baru ada 1881. Jadi di sini belum ada. Inilah suasana di sekitar Batu Tulis itu, dan titik pusat ini ya, ini adalah titik tertinggi di Kota Bogor. Betul. Jadi kayak untuk para raja memilih tempat di mana keraton mereka akan berdiri, itu pasti tempat paling tinggi di kawasan itu. Dan ini setelah kami hitung itu ada di ketinggian 320 mdpl. Dan ini tertinggi di Kota Bogor, di kota ya, bukan kabupaten. Dan itu kalau misalnya kita mau ke Batu Tulis itu pasti semuanya nanjak. Jadi karena memang adalah kawasan tertinggi. Nah, selain itu, untuk kita bisa melihat seperti apa sih posisi ideal bagi pusat pemerintahan atau istana atau keraton atau kedatuan di Pajajaran, itu tuh ada beberapa syarat setidaknya. Yang pertama adalah tempat tertinggi, yang kedua adalah diapit oleh dua sungai. Jadi harus nih diapit dua sungai. Kita bisa lihat di sini ada Sungai Cisadane, dan di sebelah sana itu ada Sungai Cepakancilan. Nah, jadi kayak dua sungai itu tuh mengapit. Dan sebenarnya ada satu lagi sungai juga, tapi udah hilang sekarang. Jadi kayak dulu itu ada sungai, terus kayak intinya ada ketutup, pembangunan dan lain sebagainya. Sungai itu tidak lagi mengalirkan air. Itu sungainya sudah tertutup. Jadi kita bisa lihat bagaimana syarat-syarat kosmologis dalam kerajaan Sunda, kerajaan Nusantara itu tuh harus memenuhi beberapa syarat untuk mendirikan keraton atau disebut juga kabuyutan gitu kan. Nah, itu kemungkinan mungkin bisa lihat di sebelah sana itu kan ada semacam makam ya, makam dari Mbah Dalam. Nah, sebelum dibangun makam itu kan baru dibangun sekitar 1800-an. Nah, sebelum dibangun itu adalah Punden Berundang. Punden Berundang itu apa sih? Punden Berundang itu adalah tempat di mana para masyarakat Sunda kuno itu melakukan sembahyang. Jadi kayak dia tuh seperti undakan seperti gunung gitu. Jadi kayak dia tuh merepresentasikan seperti gunung-gunungan gitu. Itu yang disebut sebagai Punden Berundang, dan itu adalah salah satu kawasan sakral yang tidak boleh sembarangan orang masuk. Nah, bahkan di kawasan inti ini juga Batu Tulis pada masa kerajaan Pajajaran itu tuh nggak bisa sembarangan orang masuk. Itu kayak masyarakat jelata tuh nggak bisa tuh kayak masuk ke kawasan ini. Jadi kayak cuma bangsawan, raja, penggawa, terus kayak pasukan militer dan lain sebagainya. Jadi ini kawasan yang benar-benar sacred dan tidak boleh sembarangan orang masuk. Dan itu karena ini adalah daerah tertinggi. Kita bisa bayangin, itu daerah tertinggi, hanya ada bangsawan, keluarga raja di situ, dan rakyat-rakyat tuh di bawah, tuh kayak kita bisa lihat gitu kan. Jadi ini adalah salah satu pemandangan yang sangat bangsawan banget, karena kayak kita bisa lihat pemandangan Gunung Salak sebagus ini tuh pada masa itu hanya bisa dinikmati oleh para bangsawan, para keluarga kerajaan gitu kan. Kayak rakyat jelata mah kayak kita nggak bisa ngeliat kayak gini nih. Harus keluarga raja gitu kan. Makanya rumah Mountain View mahal ya. Mountain View, Riverview itu mahal. ya sama lagi ya. Oke, yang ada teh
perhatikan gunung itu, The Mighty Salak, Gunung Salak ya. Salak itu berasal bukan salak buah. Jadi ada hotel Salak, ada rumah sakit Salak gitu. Itu bukan salak buah. Dari kata bahasa Sunda kuno salaka yang artinya perak. Jadi itu adalah gunung perak. Nah, gunung perak ini adalah kalau sekarang Tepengger, ya, Tepengger untuk masyarakat Sunda, nilainya sama dengan Gunung Semeru untuk masyarakat Jawa Timur. Kenapa di sini kita ini ada di timur laut dari Gunung Salak? Ini yang diberi kalau sudah bisa sadar, Gunung Salak kan di sana, Teteh. Di Gunung Salak sebagai pusat, sebagai Tepengger gitu. Kita ada di timur lautnya. Kenapa? Di sini diapit oleh Dewa Kuwera dan Dewa Indra. Indra adalah raja dewa gitu ya. Terus Kuwera adalah Dewa kemakmuran. Apa maksudnya Dewa kemakmuran? Dewa kemakmuran dan kekayaan, benar. Di sana ini kesejahteraan, hal-hal baik gitu. Jadi 3 dewa yang di sini tuh ini, terutama Dewa Isana ini dewa kekudusan gitu ya, kebajikan segala macam. Arah yang sangat istimewa, Dewa Isana, Kuwera dan Indra, bukan dewa kematian, dewa segala macam. Jadi timur laut ini adalah tempat arah yang dianggap suci. Makanya arah kita adalah arah timur laut dari Gunung Salak. Seperti itu filosofinya kenapa Kota Bogor yang dipilih ya, Seh? Iya betul. Seperti itu. Dalam seperti itu. Dalam kosmologinya, salah kosmologinya pusatnya Gunung Salak. Nah, tadi kan ada cerita yang soal Pakuan segala macam. Nah, jadi kayak sebetulnya menarik, kayak misalnya kita lihat Pakuan itu apa sih artinya? Jadi pada tahun 1800-an itu banyak banget sejarawan, arkeolog itu berusaha menerjemahkan Pakuan. Ada yang bilang, oh karena di sini ada Cipaku, tahu Cipaku kan? Kayak daerah Cipaku tuh kayak dia tuh banyak tanaman paku jajan. Dan itu ada juga yang bilang bahwa Pakuan Pajajaran itu adalah keraton yang berjejer dan lain sebagainya. Ini agak maju biar pakuannya kelihatan. Nih kita bisa lihat. Ada puncak gunungnya, biasa kelihatan nih. Ya. Jadi kayak memang kalau misalnya dalam kajian kami di Tangko Institute itu tuh Pakuan tuh kami lebih setuju dengan pendapat kalau nggak salah bukan salah kan Pakuan itu adalah paku pagar. Maksudnya apa sih? Sama seperti di Kanekes. Di Kanekes Batu itu ada baduy dalam. Itu tuh disebutnya Katangkuan, tempat di mana aturan adat, semua hukum adat, semua pemerintahan itu berpusat. Nah, kalau misalnya di baduy dalam disebutnya Katangkuan, itu di bagian baduy luar itu disebutnya panamping atau pendamping. Dia tuh kayak dia tidak wajib untuk mengikuti aturan adat, gitu kan? Nah, jadi itu juga menarik dan itu sebetulnya kita bisa melihat bagaimana kebudayaan yang ada di Kanekes Baduy itu tuh sebetulnya kurang lebih mirip atau bisa jadi sama dengan apa yang ada di Pakuan Pajajaran pada masa itu. Ketika misalnya Pakuan menjadi ibu kota, itu betul-betul sangat make sense bahwa Pakuan itu sama dengan Katangkuan, paku pagar, tempat di mana aturan kekuasaan semesta itu dipusatkan. Itulah yang disebut sebagai Pakuan Pajajaran. Makanya kenapa kita disebut Pakuan, jadi itu karena ini paku bagus, paku bumi gitu kan. Itu kalau di Jawa disebutnya mangku bumi gitu kan. Dia yang bertanggung jawab terkait apa yang terjadi dalam semesta ini. Kita bisa lihat Gunung Salak ini puncaknya dilihat. Nah, sebetulnya dulu Gunung Salak itu seperti Gunung Uji dulu ya, sebelum tahun 1000 berapa ya, pokoknya 3000 tahun yang lalu lah, 3000 sampai 5000 tahun yang lalu kayak Gunung Uji. Lalu ada sebuah meletus yang sangat besar pada zaman purba, tapi karena itu tuh hancur atasnya full, dan itu memisahkan kawah-kawah hingga pada masa tahun 1600-an, 1800-an, ketika ada gempa bumi dahsyat dan disebabkan oleh tektoniknya si Gunung Salak, itu tuh yang keluar tuh lapak lahar dari kawah-kawah sisa kawah itu. Nah, kita bisa bayangin pada 5000 tahun yang lalu bagaimana gunung yang tadinya kayak Gunung Fuji gitu kan segitiga itu pecah dor dan mengeluarkan lahar. Makanya kayak kita bisa lihat bagaimana peradaban yang ada di Sunda tuh kayak sangat sulit dideteksi karena banyak sekali tadi itu kayak bencana alam, hal-hal yang sifatnya sangat panas dan tidak tersisa. Boleh dilihatin sekarang nih. Kamu bisa dilihatin lagi. Oke. Puncak Gunung Salak itu tidak rata. Ya kan kelihatannya dalam capatannya Pak Saleh dan Pak Sasmananda, puncak yang tidak rata inilah yang mengilhami keraton Pakuan Pajajaran. Makanya
ngajajar ya Sri Bima Putra Naraya Madura Surabiswati. Ada 5 kerajaan yang terjajah. Wilayah ini dari mana? Salah satunya dari Gunung Salak yang Puncak Gunung Salak puncaknya. Jadi memang sebelum 2019 lah itu tuh memang banyak sekali buku sejarah yang membahas tentang keraton tentang Pakuan Pajajaran, seperti apa keratonnya dan lain sebagainya. Tapi memang sampai pada saat itu belum ada yang bisa memvisualisasikan seperti apa sih keraton yang hilang dan lain sebagainya. Hingga pada tahun 2019 saya mencoba untuk memvisualisasikan apa yang dikasih clue nih sama peneliti terdahulu. Nah, berdasarkan research, saya bolak-balik ke sini untuk kayak melihat seperti apa lokasinya, keratonnya, menggunakan kajian juga naskah. Saya melihat rekonstruksi dari berbagai sumber-sumber kebudayaan, antropologis, kosmologis, dan hasil daripada replikasi keratonnya adalah seperti ini. Jadi kayak tidak seperti yang kita bisa bayangkan seperti istana besar, tapi memang jauh lebih sederhana sebagaimana rumah adat pada umumnya. Tapi yang menarik adalah dia tuh memiliki banyak sekali ornamen. Ornamen-ornamen inilah yang ternyata tidak ada di bangunan lain dan hanya ada di rumah-rumah bangsawan, di keraton. Kita bisa lihat bagaimana pada saat itu keratonnya ini tuh dia di atapnya itu menggunakan namanya atap rumbia. Rumbia itu apa sih? Itu tuh dari daun aren. Jadi dia menggunakan daun aren, terus kayak dia tuh kurang lebih warnanya menjadi hitam seperti yang ada di Kanekes Badung. Dan itu tuh juga sama seperti yang ada di Kanekes. Kayak kita bisa lihat bagaimana pohon aren ini menjadi pohon yang sakral. Karena memang untuk bisa membuat atap itu tuh kayak tidak sembarangan. Karena ada kosmologisnya gini. Jadi bangunan arsitektur Sunda itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah dunia bawah. Ini panggung nih dunia bawah. Ini adalah kayak tempat buana niskala, tempat di mana roh-roh itu hidup gitu kan di dunia bawah. Nah, di dunia tengah inilah kita hidup, disebutnya Sangkala Buana, tempat di mana manusia hidup. Nah, kalau misalnya menurut masyarakat Nusantara atau Sunda, ini ada dunia atas. Jadi disebutnya Jati Niskala, tempat di mana Tuhan bersemayam. Dan itu tuh biasanya direpresentasikan dengan gunung tadi. Karena gunung itu memang di semua kebudayaan di dunia itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Karena dia tuh dekat dengan langit. Kayak itu adalah representasi dari berbagai kebudayaan yang bisa disebut sebagai uniformitarianism. Ketika suatu kebudayaan gunung adalah suatu tempat yang sakral, kebudayaan lain ternyata juga ada seperti yang kita lihat di Mesir, di Amerika Selatan tuh namanya suku Inka, dan kita bisa lihat bagaimana hal-hal itu terjadi juga di Nusantara. Dan ini dibagi menjadi 3 dunia tadi. Dan ini kan dunia khusus untuk kayak dunia Jati Niskala, dan ini menggunakan atap dari pohon yang disakralkan, pohon tunggul kaung, pohon aren, yang saat ini menjadi melatar belakangi nama Bogor itu sendiri yang diambil dari nama tunggul kaung atau Bogor. Nah, beginilah kurang lebih rekonstruksi visual dari keraton kerajaan Pajajaran. Jadi kayak ini banyak sekali. Jadi itu ini kurang lebih ada 5 keraton di utamanya. Sri Bima Putra Narayana Madura Suradipati. Dan ini adalah keraton Suradipati yang menjadi tempat tinggal Sri Baduga Maharaja Raja Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewana. Seperti itu.